Pada tahun 1960, Carlos Castaneda adalah seorang mahasiswa antropologi di UCLA. Ia meneliti tanaman obat yang digunakan masyarakat Indian di gurun barat daya Amerika dan Meksiko. Dalam salah satu perjalanannya, di sebuah terminal bus dekat perbatasan, seorang kolega memperkenalkannya pada seorang pria tua dari suku Yaqui, Don Juan Matus. Don Juan dikenal memiliki pengetahuan luas tentang tanaman-tanaman tersebut, dan dengan cara yang tidak terduga, ia bersedia membagikan ilmunya kepada Castaneda. Pertemuan itu menjadi awal dari magang selama 10 tahun. 10 tahun yang memaksa Castaneda melepaskan cara pandang ilmiahnya, dan perlahan-lahan menyadari bahwa dirinya bukan lagi seorang peneliti, dialah yang sedang diteliti. Apa yang tadinya dimulai sebagai proyek akademik, berubah menjadi perjalanan pribadi yang mendalam. Buku pertamanya, The Teachings of Don Juan, terbit pada tahun 1968 dan langsung menarik perhatian banyak orang. Buku itu menawarkan cara memandang dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan modern. Pada masa itu, perjalanan spiritualnya dibantu oleh zat-zat psikotropika seperti datura, peyote, dan jamur halusinogen. Pengalaman-pengalaman ini ia lanjutkan dalam buku berikutnya, A Separate Reality. Namun lewat buku ketiganya, Journey to Ixtlan, Castaneda mulai memahami bahwa inti dari semua ini bukanlah zat-zat tersebut. Yang jauh lebih penting adalah prinsip-prinsip yang diajarkan Don Juan, prinsip untuk menjadi seorang man of power. Disinilah kebijaksanaan Don Juan paling jelas terasa. Lewat serangkaian ujian, pengalaman aneh, dan cara pandang yang mengguncang identitas Castaneda. Don Juan mengatakan bahwa apa yang kita sebut dunia nyata hanyalah sebuah deskripsi, sebuah kesepakatan yang ditanamkan sejak kita lahir. Tujuannya adalah membuat Castaneda menghentikan dunia, yakni menghentikan persepsi biasa agar kebenaran dapat muncul. Don Juan sering menertawakan cara berpikir Castaneda yang kaku dan bisa ditebak. Ia berkata, sejarah pribadi itu sampah. Masa lalu sebaiknya ditinggalkan. Kita harus bebas untuk menjadi seseorang yang baru setiap hari. Itulah yang disebutnya sebagai tidak terjangkau. Hidup tanpa membiarkan orang lain mengendalikan identitas kita. Ia melihat bahwa Castaneda terlalu mudah diakses, terlalu rutin, sehidupnya terasa membosankan, bahkan bagi orang yang pernah mencintainya. Don Juan mengatakan, untuk keluar dari rutinitas yang memerangkap, seseorang harus hidup seperti seorang pemburu, fleksibel, misterius, dan tidak mudah ditebak. Jika tidak, kita akan mati dengan kebosanan oleh diri kita sendiri dan oleh dunia. Inti ajaran Don Juan adalah bahwa manusia terlalu menganggap dirinya penting. Castaneda mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah jatuh pada rasa kasihan diri. Untuk meruntuhkan kebiasaan itu, Don Juan memintanya berbicara dengan tanaman, agar ia mengerti bahwa ia hanyalah salah satu makhluk di dunia ini. Ia bahkan memanggil Castaneda sebagai germo, orang yang tidak benar-benar hidup. Kau seperti kuda berpenutup mata, kata Don Juan, yang kau lihat hanya dirimu sendiri. Don Juan menjelaskan bahwa di balik sikap merasa penting, tersembunyi rasa tidak aman. Castaneda mengaku hidupnya penuh keluhan dan keraguan. Ia merasa seperti daun yang dipermainkan angin. Namun bagi seorang prajurit, suasana hati adalah pilihan. Seorang prajurit memilih untuk tetap tegak menghadapi apapun. Tidak ada gunanya mengeluh, kata Don Juan. Yang penting adalah strategi hidupmu. Dengan strategi, setiap momen memiliki tujuan. Hal yang paling mengguncang Castaneda adalah ketika Don Juan berbicara tentang kematian, bahwa kematian selalu berada setengah meter di belakang bahumu. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat seseorang hidup dengan penuh keberanian. Orang yang merasa dirinya abadi akan hidup ceroboh, remeh, dan dipenuhi pikiran buruk. Hidup seolah hari ini adalah hari terakhir membuat seseorang menghargai dunia. Sebaliknya, merasa punya banyak waktu hanya membuat kita menjadi setengah hidup. Journey to Ixtlan memberi pesan yang jarang ditemukan dalam buku spiritual. Kita harus keras pada diri sendiri, bertanggung jawab, dan berhenti hidup seperti anak kecil yang takut mengambil keputusan. Dosa terbesar, kata Don Juan, adalah menganggap hidup ini tidak baik. Dunia ini luar biasa, dan tugas kita adalah bertindak layak terhadapnya. Ada banyak kontroversi mengenai kebenaran kisah Castaneda. Apakah Don Juan benar-benar ada atau tidak? Namun entah itu fiksi atau kenyataan, satu hal tetap jelas. Gagasan-gagasan dalam buku ini begitu radikal hingga banyak orang sulit menerimanya.